karena mengandung keringat dan minyak-minyak yang mengandung antimikroba, termasuk beberapa antibiotik. Ya, itu kulit yang intak. Tapi kalau kulit yang sudah tidak intak lagi, misalnya perlukaan, maka flora normal di atas kulit ini bisa masuk menjadi tidak normal di dalam kulit kita. Nah, ini hidung dan adanya mukosilia di bawah saluran napas ya. Jadi dalam hidung ini, di dalam saluran napas kita ada protein-protein tadi yang di tabel tadi ya, ada lisosin ya, ada defensin, katelisidin. Ini akan mencoba melindungi tubuh kita dari paparan bakteri. Ya. Fagosit tadi yang makrofag tadi ya, makrofag dan neutrofil, dia akan melihat mana sih ada antigen, ada benda asing, kemudian dia tangkap sama makrofag ini, dia engulf, dia makan, dia fagosit. Apabila dia mampu membunuh bakteri ini, dia akan membunuhnya, tetapi apabila tidak mampu membunuh bakteri yang masuk dalam makrofag, maka dia akan mengeluarkan sinyal ini, sinyal yang namanya sitokin, sehingga akan menyebabkan sel-sel lain mendekat dan membantu menghancurkan si bakteri, termasuk si makrofagnya itu sendiri dihancurkan. Nah, inflamasi ini disebabkan oleh sel mast yang akan mengeluarkan histamin. Histamin ini yang akan membuat seseorang seperti bengkak ya, karena mengandung cairan ya, jadi seperti bengkak. Jadi seperti kita belajar dulu bahwa penanda inflamasi ada rubor, kalor, dolor, dan fungsiolaisa. Kemudian selain membengkak juga ada temperatur yang sedikit meningkat karena demam itu adalah suhu yang baik untuk membunuh mikroba. Jadi demam ini sebenarnya baik. Beberapa dokter, beberapa profesor menyarankan untuk tidak buru-buru memberikan antipiretik karena dalam kondisi demam ini akan terbentuk produksi interferon yang lebih banyak yang akan dapat melawan infeksi virus. Tetapi bila demam ini sudah sangat tinggi dan berbahaya, misalnya tingkat takutkan kejang demam, maka sebaiknya segera kita turunkan. Jadi mungkin ada pertanyaan, batasan berapa sih kita memberikan antipiretik? Mungkin di atas 38 derajat Celcius ya. Nah, selain yang non-spesifik, kita juga mempunyai sistem pertahanan tubuh yang spesifik, yaitu antibodi yang akan terdiri dari imunoglobulin yang sangat berperan penting dalam melawan infeksi ekstraseluler. Ya. Jadi adanya paparan mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, parasit ke manusia. Di manusia sendiri sudah punya sistem pertahanan tubuh yang non spesifik dan spesifik seperti tadi ya, ada fisikal, biokemikal, seluler. Dan di kelompok yang spesifik ada yang seluler dan ada yang humoral. Humoral tadi seperti antibody. Ini ya. Jadi ini tadi kita udah belajar kulit, yang mukosa, silia, kemudian di humoral kita ada lisozim, lactoferrin, yang biokemikal di saluran napas kita. Kemudian juga di situ ada komplemen, interferon. Secara seluler kita punya fagosit. Di sini fagosit ini adalah makrofag dan neutrofil ya. Kemudian ada NK cell, natural killer cell ya. Dan ada mediator yang tadi sel mast tadi ya, yang akan meningkatkan demam dan bengkak ya karena histaminnya. Kemudian di kelompok yang spesifik kita punya humoral. Yang ini adalah sel B. Sel B ini akan mengeluarkan imunoglobulin. Ada M, G, A, D, dan E. Kemudian di seluler kita mempunyai sel T. Sel T ini helper, T cytotoxic, T suppressor, dan T delay hypersensitivitas. Nah, ini adalah perbedaan bagaimana sih sistem imun yang non spesifik dan sistem imun yang spesifik. Jadi ini sedia setiap saat akan melawan partikel apapun yang masuk, langsung responnya jalan. Tetapi kalau untuk ke sini yang adaptif atau acquired ini, dia memerlukan paparan awal, kemudian membentuk memori, baru dia siap. Jadi dia tidak siap setiap saat. Dia harus mengenali awalnya, membentuk sel memori, kemudian pada saat paparan kedua, baru mereka siap, ya baru sistem imun ini siap.
Ya, jadi lebih lambat responnya dibandingkan yang sistem imun yang non spesifik. Tetapi dia sangat spesifik untuk patogen tersebut. Dan efek perlindungannya jauh lebih baik daripada yang non spesifik. Ini sudah ya. Nah, jadi kita di humoral res itu ada antibody, ya, sel B limfosit, dan ada sel mediated sel limfosit ya. Nah, ini adalah gambar sel B limfosit. Sel B limfosit ini mempunyai ada rantai berat dan rantai ringan. Yang ini ada tempat mengenali ya. Dia akan mengenali dengan ujung-ujungnya ini antigen yang akan ditangkap. Jadi kalau ada antigen benda asing, mereka akan menangkap, kemudian akan terbentuk memori di dalam sel B ini ya. Jadi ada antigen dari virus, dari bakteri ya, yang akan ditangkap oleh chain pada reseptor sel B. Jadi ada reseptor yang akan menangkap antigen yang berkeliaran, kemudian ditangkap dan akan dikenali. Nah, ini adalah sel T. Sel T ini akan bekerja apabila ada MHC. MHC ini yang akan mengenali si antigen duluan. Jadi ada sel lain ini mempunyai MHC. MHC ini akan menangkap antigen yang beredar di saluran napas, kemudian dia akan mempresentasikannya ke sel T limfosit, sehingga baru dikenali. Beda sama sel B tadi, reseptornya langsung mengenali ya. Nah, sel B dan sel T ini akan bekerja sama. Jadi APC atau dendritic cell, makrofag, dan sel B ini akan berinteraksi dengan sel T helper ya. Jadi pada saat si sel B ini menangkap antigen ya, dia akan bekerja sama dengan sel T helper. Nah, sel B seperti kita cerita tadi, sel B yang akan mengenali, kemudian dia akan bertransformasi menjadi sel plasma. Sel plasma ini akan memproduksi antibodi yang lebih banyak lagi. Ya. Kalau sel T, dia lebih cenderung akan mengeluarkan sitokin yang akan membawa atau bersifat kemoatraktan dengan sel-sel lain. Jadi istilahnya itu memanggil. Dia akan memanggil sel-sel lain mendekat karena di sini ada bahaya gitu ya, sehingga dia mencari pertolongan. Oke. Jadi kita kadang-kadang tidak cukup dengan antibodi pertahanan tubuh yang non spesifik. Jadi kita masih memerlukan pertahanan tubuh yang spesifik ya. Jadi sistem imun yang spesifik itu yang bagaimana? Sistem imun yang spesifik ini adalah sistem imun yang bisa mengenali mikroba tertentu atau virus tertentu, dan apabila dia pada serangan ulang, dia sudah siap dengan antibodi yang banyak. Jadi tadi kan sel B mengenali satu antigen, kemudian sel B akan bertransformasi menjadi sel plasma, kemudian sel plasma ini akan mengeluarkan antibodi yang lebih banyak lagi. Nah, antibodi yang lebih banyak lagi ini tentunya pada paparan infeksi kedua, si pasien ini sudah mempunyai antibodi yang banyak yang sudah kenal sama infeksi tersebut, sehingga dia tidak sakit parah ya, tidak sakit parah lagi atau malah tidak merasa sakit karena pertahanan tubuhnya sudah siap. Jadi ada yang berperan penting pada sistem peranan tubuh kita ini, yaitu makrofag, sel T, sel B, dan antibodi. Ini adalah vocabulary aja ya, apa itu antibodi, apa itu antigen, dan apa itu antibiotik. Jadi antibodi itu adalah protein yang diproduksi oleh tubuh kita ya, karena adanya paparan terhadap
mikroba. Sedangkan antigen ini protein di luar tubuh kita, di luar sistem imun kita yang akan dikenali sebagai self atau non self. Apa sih maksudnya self? Self ini maksudnya diri kita atau bukan gitu. Jadi pada kondisi yang penyakit autoimun, antigen ini self sebenarnya, dirinya sendiri tapi diserang, ya, diserang oleh antibody karena dia mengenali antigen ini ternyata salah kenal, yang harusnya self jadi non self. Nah kalau non self memang paparan dari luar, bakteri, virus, fungi, ya itu yang